Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wa as-sadiqin was-salihin wal 'abidin wal muhsinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan guru, dosen, profesor, doktor Zainuddin. Ini dosen favorit mahasiswa di zaman saya, ya. Kemudian yang saya hormati ketua RW, Pak Ketua RW, para ketua RT, para pimpinan masjid, GKM. Saya ingat apa nama-namanya ya. Ada Al-Muhajirin, ada Al-Husna, ada As-Salam, ada Al-Ma'mur, ada As-Sa'adah. Yang saya tidak lupa juga guru saya Pak Ustadz Agus Salim. Dulu saya murid beliau di Madrasah Pembangunan, karena saya di MP berapa tahun, dari 5 tahun ya, nemenin beliau Pak Agus Salim. Dan para asatidz, para rujat, para sesepuh, ibu-ibu yang soleh, yang solihah, yang ceria, yang keren-keren, yang insya Allah calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, tidak lupa kepada ketua panitia dan MC. Mudah-mudahan semakin berkah. Ini panitianya anak-anak muda. Insya Allah ini adalah generasi penerus kita. Dan tadi saya mengingat waktu kecil, kalau Rajaban itu ditunggu-tunggu karena mau tampil, ternyata ya. Ini keren ya. Ini zaman dulu begini, sekarang masih begini, keren ya. Jadi sering-sering ngadain acara yang anak-anak itu tampil, karena mereka itu ingin ditonton dan akan selalu ingat. Saya ingat saya berani tampil itu diantaranya dulunya kecilnya begitu. Kayaknya gara-gara itu tuh. Kalau zaman kecil kan nazom, lalu deklamasi, saya masih ingat, pidato, lalu terakhir qori, baca Quran. Jadi sebelum acara orang tua itu ada 4 itu. Itu udah ditunggu-tunggu. Padahal tampilnya anak-anak paling berapa detik ya. Baca 1 bait nazoman, selesai itu senangnya luar biasa. Pulang bawa takbir, bawa makanan ya. Nah, ya kayak gitulah. Itu yang tidak akan pernah terlupakan. Dan itulah hakikatnya bagaimana kita menciptakan akhlak untuk generasi muda seperti itu. Itu diantaranya. Ya. Kalau lebih sering lagi lebih keren. Para bapak jamaah yang berbahagia, judul kita adalah mengenal Rasulullah lebih dekat, meneladani akhlaknya lewat Isra Mi'raj. Waktu di surat beda lagi, Pak Haji ya. Kalau beda, saya ubah lagi judulnya. Waktu di surat membudayakan ibadah dan akhlak ini, mirip-mirip aja ya. Mengenal lebih dekat, mengenal Rasul lebih dekat, meneladani akhlaknya lewat Isra Mi'raj.
Saya kira kalau tentang Isra Mi'raj semuanya sudah tahu. Bapak Ibu ya, ayatnya sudah hafal kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada lagi di dalam An-Najm apa ayatnya? Walaqad ra'ahu nazzalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakshidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau dia banyak yang hafal ini. Kalau ustazah apa yang tadi poin suaranya enak banget. Iya. Para bapak para ibu jamaah yang berbahagia, ada 4 saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah mu'jizat. Apa Bapak Ibu? Mu'jizat itu apa sih? Dari kata ajazah. Ajazah itu mu'jizat. Kehebatan, keistimewaan. Ada 5 nabi yang memiliki keistimewaan apa aja? Nimim. 1 Nabi Nimim. Masa Muhammad. Nuh. Pertama Nabi Nuh. Kedua Isa. Sebelum Isa Ibrahim dulu. Yang 10 dulu Ibrahim. Ketiga Musa. Keempat Isa. Kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Karena mukjizat maka banyak yang gak percaya. Aneh. Kenapa aneh? Karena itu cerita kayak ngarang. Itu saya baca di Twitter. Pada punya Twitter Bapak Ibu ya. Itu katanya cerita yang paling populer itu Isra Mi'raj. Yaitu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, kita percaya tidak? Percaya. Kalau nggak percaya ngapain ngadain ini? Kenapa kita ngadain ini? Karena kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena itu adalah mukjizat. Kalau kita baca Subhan, apa artinya Subhana? Maha suci. Ini saya pernah dengar, ini percaya apa enggak? Ada seorang kiai ngaku, Pak Kiai ngaku, beliau bisa menafsirkan ayat ini. Subhanalladzi asra sampai huwas samiul basir ini bisa menafsirkannya dalam 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa apa lagi. Itu baru 1 ayat. Percaya enggak? Boleh percaya boleh enggak kalau ini ya? Kan boleh percaya boleh enggak? Ini pengakuan beliau waktu saya nyanyikan. Saya siap menafsirkan ayat ini 7 hari 7 malam. Artinya apa? Artinya ayat ini kalau dikupas itu nggak akan cukup malam ini, nggak akan cukup. Keren ini ayat. Subhanalladzi maha suci Allah. Kalau satu ayat dimulai dengan kata Subhana, maka kedepannya atau isi dari ayat itu adalah kejadian yang luar biasa. Makanya Subhana. Kalau Isra Mi'raj kejadian biasa nggak pakai Subhana. Subhanalladzi asra. Asra artinya apa? Apa bedanya asra dengan Isra? Menjalankan. Kalau Isra menjalankan juga. Kalau asrofi ya mandinya Isra masdarnya. Ini nanti belajar sama Prof ya. Kalau asra itu fi'il madinya, Isra masdarnya. Gitu loh. Bahasa kitanya apa ya? Masdarnya. Makan, makanan kayak gitu ya. Makan, makanan. Masdarnya Isra. Arti kata asra itu apa? Menjalankan. Artinya apa? Apakah Isra itu kehendak Nabi? Bukan, itu kehendak. Jadi Nabi itu terima jadi. Nabi itu terima jadi.
Udah ada, panitianya udah ada. Ketuanya siapa? Panitia Isra Mi'raj. Hah? Ketuanya Jibril. Para malaikat tergabung, ada juga para nabi. Di langit 1, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Langit pertama siapa nabinya? Nabi. Nah, di langit pertama ketemu Nabi siapa? Ini yang kita lupa ya. Kira-kira Nabi siapa ya? Yang bisa nanti dapat bonus umroh. Nah, umroh apa haji? Bayar sendiri. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam lagi nangis. Dalam kisahnya, dalam hadisnya, Nabi Adam lagi nangis. Kenapa? Karena ketika nengok ke kanan ada jamaah Masjid Al-Muhajirin Semanggi RW 03 RT 04 yang soleh-soleh masuk ke di sebelah kirinya melihat umatnya itu yang lagi di sono, yang lagi korupsi, yang lagi magerin laut. Jadi Nabi Adam menangis. Kenapa? Karena itu umatnya juga. Nah, itu baru di langit 1. Langit kelima ketemu Nabi siapa? Gak usah hafal semua ya. Langit 1 Nabi Adam. Langit kelima Nabi Musa. Ini Nabi Musa yang suka protes. Jadi kalau ada di Yayasan Rahmat Semesta ada yang suka protes, itu keturunannya Nabi Musa. Apa buktinya protes? Ada gunanya juga protes ya kan? Kata Allah, sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, nah gitu. Repot. Umatku kecil-kecil, umat saya aja gede-gede. Repot, gak kuat. Kata Nabi Musa, kurangi 5. Minta lagi dikurang 5. Kurang lagi 5. Kurang lagi 5. Kurang lagi 5. Kurang lagi 5. Terakhir 3. Udah 5 masih nawar juga. Bahkan kuat. Ini jamaah masih bahkan kuat. Nanti subuhnya sedikit yang hadir. Oh bener juga ya. Bener juga kalau wajib yang sore ya. Ya ini enggak ya. Enggak beda ya. Ya, itu Nabi Musa. Nabi yang di langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah hafal 3 aja lumayan. Oke itu ya. Udah hafal 3 aja lumayan. Di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan. Tiketnya sudah dibeliin. Pesawatnya sudah ada. Mutawifnya, ya, sudah ada, tinggal berangkat. Apa itu tidak mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena yang memberangkatkan Allah Subhanahu. Ini para ulama banyak mengilustrasikan apa itu. Ada yang mengilustrasikan bagaikan semut. Kalau Bapak Ibu di sakunya ada semut, lalu Bapak Ibu jalan ke Surabaya, dari sini Surabaya berapa jam? Misalnya 10 jam. Nah, 10 jam ya. Lalu semut bilang ke teman-temannya, saya tadi jalan dari Ciputat ke Surabaya 10 jam. Kata semut lain kira-kira apa? Bohong. Nabi juga begitu kan? Gak mungkin, gak logis. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, maka semuanya itu menjadi lailan. Dari pada malam. Kenapa malam hari? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini jam berapa? Ya kelihatan. Sedikit lagi. Kenapa malam? Makanya ini pintar nih panitia nih. Ini tahun depan akan lagi jadi panitia. Kenapa acara Isra Mi'raj itu malam? Karena ayatnya tadi lailan. Nah, tidak
Nah, kenapa lailan? Karena lailan itu banyak mengandung makna. Kata para ulama, lailan itu gunanya untuk beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mi'raj, mau ketemu Allah, mau beribadah lebih khusyuk, malam. Kalau siang untuk apa? Menjadi khalifah, untuk bekerja. Kalau bekerja baiknya siang. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang malam ya. Lembur. Lailan dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang terpenting, bahwa Isra itu dari masjid ke masjid. Jadi kemanapun kita jangan lupakan masjid. Linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kalau dibahas semua terlalu panjang. Itu yang pertama, bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat. Kalau mukjizat tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, namanya kafir. Kita inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat a'tadna lahum ajran 'azima wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alim. Itu di ruku ayat Isra Mi'raj itu artinya begitu. Hati-hati dengan orang yang tidak percaya Isra Mi'raj. Atau kita padahal datang, masa sih? Tadi baca Twitter ada yang provokatif, iya juga ya. Nah gitu, nggak boleh. Hati-hati. Yang kedua, teladan yang paling utama dalam akhlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau cari teladan jangan cari Korea, ibu-ibu ya. Tapi ibu enggak ya. Ibu yang senangnya Korea, drama Korea. Ya termasuk anak-anak kita kadang-kadang lebih senang Korea. Betul nggak? Betul. Padahal teladan yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kalau selain Rasul, selain Nabi, itu hanya keren di satu bidang saja. Betul nggak? Misalnya kita mengidolakan Pak Prabowo di bidang apa ya? Mungkin di bidang ketegasan oke. Betul? Betul nggak? Betul. Mungkin bidang lain tidak. Misalnya mengidolakan Ibu Airin, Pak Jokowi. Tapi kalau Rasulullah itu keren di semua bidang. Kalau kita ketika belum menjabat keras, betul nggak? Kita mengkritik, tapi ketika menjabat kadang-kadang kritik habis. Katanya sistem. Ya. Tapi kalau Rasulullah di semua aspek adalah tahu. Itu yang kedua. Tadi jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, buah dari Isra Mi'raj adalah sholat. Jadi dengan adanya Isra Mi'raj ini, saya sih berharap begini, Pak RW, dengan adanya Isra Mi'raj ini harus meningkat. Di absen misalnya jamaah subuh biasanya 20 sah, tambah 21 sah. Itu baru sukses nih. Nah ya, kita buktikan nih. Besok pagi nambah nggak? Nah, kalau belum nambah berarti belum berhasil nih. Ibu-ibu majelis taklim yang biasanya yang hadir 200 jadi 201 minimal. Nah, apa kan? Ada peningkatan. Karena Islam itu meningkat. Bapak Ibu ya. Ini Prof, satu-satunya agama di dunia yang dibuat dari kata kerja itu adalah Islam. Islam artinya apa? Bekerja, menyerahkan diri. Ya, bekerja. Jadi bukan Anda anak Sopo, bukan. Anda tetangganya siapa, bukan. Duitnya berapa, bukan. Tetapi seberapa besar Anda beribadah, seberapa besar Anda beramal. Itu bisa, benar kan? Setuju kan? Nah,
apalagi yang bukan keturunan siapa-siapa pasti setuju. Ya kan? Jangan sampai kayak di kita kadang-kadang karena anak si anu, karena istrinya si anu, karena tetangganya si anu. Jangan bisa tunggal. Siapapun dia yang beribadah dapat pahala. Siapapun dia tidak dapat. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terakhir bahwa Isra Mi'raj ini penuh dengan hikmah atau pelajaran. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwa kita harus senantiasa meningkatkan iman. Ini ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, banyak yang menjadi kafir lagi. Nah, ini sekarang bisa jadi banyak juga karena ada sesuatu berubah pikiran. Itu hati-hati ya, perkuatkan iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tingkatkan ibadah. Tadi sholat, terutama sholat ya, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau menurut penelitian, ibadah yang paling memahami Allah. Di antara zakat, puasa, haji, sholat, apa yang paling sedikit dilakukan manusia? Zakat. Padahal banyak orang kaya, tapi kalau di Indonesia zakat semua itu tidak kurang dari 327 triliun setahun. 327 triliun. Kalau zakat semua, yang kaya, yang nggak kaya nggak usah dapat zakat. Yang kaya zakat semua, pengelolaannya bagus, tidak kurang dari 327 triliun. Ibadah apa yang paling banyak dilakukan umat Islam? No. Untuk penelitian bukan. Puasa. Ada lagi ya? Puasa itu paling banyak. Teman saya yang artis pada puasa juga. Intermittent fasting. Iya, walaupun puasanya bukan puasa pakai niatan, sebetulnya mereka puasa. Artinya apa? Kan puasa itu hal kebiasaan kita. Sebelum datang Islam pun orang-orang sudah puasa. Yang ketiga hikmahnya adalah ukhuwah. Kata Prof tadi, di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kelima ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Itu maknanya apa? Ukhuwah, adanya bersaudara. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini persaudaraan kita semakin membaik. Umat Islam itu jangan mau dipecah. Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis, ini apa lagi? Jangan mau. Mulai hari ini yang penting dia Islam itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, kalau Anda mau Allah kasih sayang, jadilah bersaudara. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini waktunya saya kira sudah cukup. Yang penting adalah bahwa dengan program ini tadi akhlak. Akhlak itu sebetulnya akhlak itu nggak bisa diceramain. Akhlak itu bagaimana menanamkannya? Tauladan. Ini orang tua ini sesepuh kita ini sudah menjadi tauladan. Ini yang bagus. Jangan orang tua tidak menjadi contoh. Yang kedua kebiasaan. Tadi anak-anak tampil di depan membaca doa. Padahal baca doanya sederhana kan? Doa mau tidur ya kan? Doa bangun tidur, doa mau makan, itu adalah kebiasaan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan akhlak generasi muda kita. Baik, kita akhiri pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
عذاب جهنم كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.